percaya kepada Tuhan harus menjadi tanda dan alamat. Yang tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan sudah memerintahkan mereka untuk keluar, tidak Tapi karena kita tidak melihat, namun kita percaya, Tuhan juga mengatakan kita orang yang berbahagia. Shalom, Bapak Ibu yang ada di rumah. Pagi ini kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita membuka hati, menyatukan hati kita bersama-sama dengan yang ada di gereja. Firman Tuhan mengatakan dimanapun kita berada, asal hati kita terbuka untuk Tuhan, Tuhan akan mengunjungi kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, sapaan kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Mari kita akan mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia yang memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan, rahmatnya tiap hari baru, berkatnya tiap hari selalu baru. Nyanyikan lagu ini dengan hati yang bersungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi
kasih, kami mau memberi penghormatan kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau memberi penyembahan kepadamu Tuhan. Mari saudara-saudara kita akan menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. menjadi Tuhan kami, sahabat kami. Kami memberi pujian kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Jemaat yang ada di rumah menyikapi hari-hari ini yang tidak begitu baik. Ada banyak kegoncangan di sana sini. 3 bulan atau 4 bulan yang telah kita lalui bersama dengan wabah COVID membuat banyak ketakutan, membawa banyak kekhawatiran, membawa banyak kegelisahan. Bahkan ada banyak orang putus asa. Pagi ini mari kita sama-sama berdoa. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing. Saudara bisa ingat keluarga Anda, keluarga kami, gereja kita, bangsa Indonesia kita, bahkan saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia. Kita mau mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita mau membawa hati kita. Mari kita akan jadi imam-imam bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Beberapa hal yang membuat saudara-saudara kita yang terpuruk, ada beberapa yang mereka undur daripada Tuhan. Ada beberapa mereka yang lari meninggalkan Tuhan karena mereka tidak mampu. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama mendukung di dalam doa, supaya pada kesempatan sebelum Tuhan datang kedua kali di atas awan, kita dapat merebut mereka kembali untuk Tuhan. Mari rebut jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus sebelum waktunya tiba. Kita akan rebut bersama-sama. Kita akan berdoa. Kita akan menyanyikan sebuah lagu doa bagi bangsa Indonesia. Bapak Ibu, siapkan hati, satukan hati. Kita akan berdoa, bersyafaat pada pagi hari ini. Doa bagi bangsa Indonesia. Haleluya. Haleluya. Mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Mohon kemurahan-Mu. Bangsa ini Tuhan milik-Mu Tuhan. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia Tuhan. Tuhan Yesus. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Haleluya. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia,
Bapa kami yang ada di surga, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, pencipta langit, bumi, lautan, serta segala isinya. Allah yang ku kenal dan ku sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang tak tergoncangkan di tengah-tengah kondisi negara dunia yang tidak baik ini, dan bahkan dikatakan sudah kehabisan akal para pemimpin-pemimpin dunia Tuhan. Tapi luar biasa, Engkau memberikan kepada kami janji-Mu pada waktu Engkau menutup awan sehingga hujan tidak turun Tuhan. Demikian juga Tuhan pada waktu Engkau yaitu memberi Tuhan penyakit sampar, maka supaya kami sebagai gereja-Mu, sebagai duta-duta-Mu, Engkau berikan yaitu akan pemenang, yaitu untuk merendahkan diri kami, berdoa kepadamu, dan meninggalkan segala kejahatan kami Tuhan. Oleh karena pada saat ini kami sebagai jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Kristus Raja Tuhan, kami berseru bersama-sama dengan umat-Mu yang tersebar Tuhan di kota Salatiga ini Tuhan, yaitu untuk mendukung di dalam doa sebagai gereja-Mu ini Tuhan. Kami mohon berkat-Mu yaitu bagi hamba-Mu, gembala kami, Bapak Pendeta Markus Soekarno Tuhan. Tuhan, betapa besarnya, betapa beratnya tanggung jawab yang harus dipikulnya Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan akan situasi yang meraba-raba ini, yang tak menentu ini Tuhan. Oleh karena itu sehingga Tuhan Yesus Kristus bahkan ibadah pun tidak berlaku seperti biasanya Tuhan. Oleh karena mohon roh hikmat-Mu Tuhan, yaitu kepada hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Markus Soekarno sebagai gembala sidang kami. Kiranya Engkau akan memberikan senantiasa visi, pewahyuan Tuhan bagi hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini tahu persis materi-materi apa Tuhan yang harus dikerjakan bagi gereja-Mu di tempat ini ya Bapa di surga. Tuhan, terima kasih, kami berkat-Mu sekali lagi bagi keluarganya juga Tuhan. Tidak lupa juga bagi para pengerja di tempat ini, baik juga untuk keluarga Bapak Pendeta Yonatan, maupun juga Tuhan para yaitu juga untuk staf pastoral, demikian juga bagi para komisi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, demikian juga secara khusus juga untuk anak-anak sekolah minggu. Betapa beratnya Tuhan sesungguhnya tanggung jawab Tuhan yang dipikul, yaitu oleh guru-guru sekolah minggu Tuhan untuk membawa anak-anak, yaitu untuk Tuhan mengasihi dan mencintai-Mu Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Kami menyerahkan juga atas semua sidang jemaat-Mu yang sudah sekitar 4 bulan ini tidak bisa bersama-sama dengan kami di rumah-Mu di sini Tuhan. Tapi kami bersyukur ke Allah yang luar biasa, bukan di Yerusalem, bukan di Gerizim, tapi dimanapun kami berada, kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran ya Allah di surga. Sekarang terbukti Tuhan, sekarang terbukti Tuhan. Oleh karena Bapa di surga, kami mendoakan bagi para keluarga. Tuhan, Engkau yang menilik setiap pribadi, Engkau yang menilik akan setiap keluarga mereka masing-masing dengan segala pergumulannya ya Allah di surga. Kiranya Tuhan Engkau akan tolong Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Demikian juga yang mengalami ketakutan, kebimbangan, kiranya di dalam nama Yesus kami cabut segala ketakutan dan keraguan-raguan ini. Di dalam nama Yesus kami hancurkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga bagi anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin karena COVID-19 ini Tuhan, sehingga mereka kehilangan pekerjaan Tuhan. Mereka di PHK, rapata sekir ya lamata koria lama santa. Tuhan, Engkau tahu pergumulan batin mereka Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka satu lepas satu. Berikan jalan keluar, berikan daya kreativitas ya Bapa di surga. Tuhan, terima kasih, kami hanya berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengalami Tuhan itu akan
income yang kurang ya Allah di surga, pemasukan mengalami kekurangan pun juga jangan sampai bingung, jangan sampai cemas, tapi tetap percaya kepadamu ya Allah di surga. Terima kasih Bapa, sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengalami kesepian Tuhan, kami melihat ada Tuhan yaitu saudara-saudara kami yang mengalami kesepian di rumah sendiri Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau hiburkan mereka, beri kekuatan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan untuk biaya pendidikan anak-anak-Mu pun juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Baik yang dari Tuhan PAUD sampai ke perguruan tinggi kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jangan sampai Tuhan tergoda Tuhan yaitu dengan pengaruh-pengaruh dunia, tapi tetap semangat di dalam Engkau Tuhan. Berikan semangat, berikan kecerdasan sebagaimana Engkau memberikan kecerdasan kepada Daniel 10 kali lipat ya Allah di surga. Terima kasih Bapa di surga, kiranya melalui peristiwa ini Tuhan, anak-anak-Mu tidak akan terlena, tapi semakin sadar Tuhan bahwa mereka menjadi terang di sekitarnya ya Allah di surga. Karena dunia ini sungguh-sungguh sudah dalam keadaan kegelapan ya Allah di surga. Terima kasih Bapa di surga, kiranya melalui Tuhan yaitu akan persekutuan kami satu dengan yang lain, jangan sampai putus Tuhan yaitu akan persekutuan roh kami. Walaupun kami tidak berjumpa Tuhan, tapi biarlah kami akan saling mengingat, saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kami tetap menjadi Tuhan yaitu bangunan yang tersusun rapi, yang diikat satu dengan yang lain, yaitu oleh pelayanan kasih, oleh pelayanan iman kami masing-masing Tuhan, sesuai kadar kami Bapa. Bapa di surga, terima kasih, sehingga dengan demikian melalui gereja GSCA Kristus Raja ini Tuhan, terang akan bersinar ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terang akan bersinar sehingga gereja melalui gereja ini dan gereja-gereja lain Tuhan, bahwa gereja yaitu akan berfungsi sebagaimana yang Kau kehendaki, yaitu menjadi alamat Allah ya Bapa di surga. Terima kasih, dengan demikian juga Tuhan akan bisa memberkati bangsa dan negara kami ya Allah di surga. Kami mohon kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami ini. Berkati akan pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo maupun juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kiranya berikan hati yang rendah senantiasa bergantung kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi terima kasih. Berikanlah pikiran-Mu sehingga bisa menentukan akan keputusan-keputusan, peraturan-peraturan Tuhan yang bisa Tuhan yaitu dimengerti oleh masyarakat dan bisa dilaksanakan, sehingga bangsa dan negara kami akan bisa terbebas, terlepas Tuhan, yaitu dari dampak pengaruh Tuhan yaitu akan COVID-19 ini Tuhan. Demikian juga bagi segala bentuk Tuhan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini pun juga Tuhan, segala roh-roh pendurhaka kami cabut di dalam nama Yesus, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami menikmati kesejahteraan-Mu Tuhan, karena Tuhan kontribusi daripada gereja-gereja-Mu. Tidak lupa kami juga mohon berkat-Mu bagi kesejahteraan Yerusalem Tuhan. Wujudkanlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya nama di atas segala nama, yaitu ya kami naikkan doa dan sembahyang kami dan permohonan kami, dan Engkau yang menjadi Mesias kami. Kami yakin dan percaya pasti Engkau mendengarkan doa kami, dan Engkau pun juga Tuhan yaitu melakukan apa yang kami doakan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya dan bersyukur katakan bersama-sama amin. Amin. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Haleluya. Terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya.
dan Roh Kudus. Inilah penyembahan dan doa-doa kami kepadamu. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan, Amin. menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih karena Engkau sudah menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Engkau akan menggenapi firman-Mu, Amin. menggenapi dengan Amin janji-Mu, Tuhan. memberi kekuatan yang baru kepada jemaat-Mu. Haleluya. Hingga pada akhirnya Tuhan, Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, Engkau mendapati kami setia. Amin. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada tim Praise and Worship yang sudah menghantar kita untuk kita mengalami hadirat Tuhan, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan datang ke hadirat Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk kami boleh mengerti dan memahami setiap firman yang akan kami baca, yang akan kami sharingkan Bapa, dan biarlah Kau sendiri yang akan menuntun setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap jemaat-Mu yang berada di rumah. Biarlah Kau sendiri akan memberikan kuasa yang sama untuk masing-masing kami boleh memahami, untuk kami boleh memiliki kekuatan dari Roh Kudus, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Kami menyerahkan pembacaan firman, pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Kau sendiri akan memimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Kita akan belajar dari teks surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Saya akan membacakan, jemaat akan menyimak dengan baik. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, pada kesempatan kali ini saya memberikan judul renungan saya pada hari ini, sepenuh hati. Ya, untuk memudahkan kita mengingat, judulnya adalah sepenuh hati. Saya menyadari kita hidup di dalam dunia yang menawarkan berbagai macam kesenangan, keindahan, kemewahan, kemudahan, kenikmatan, dan lain sebagainya. Zaman sekarang, apa yang tidak bisa diperoleh seseorang? Asalkan ada uang, segala sesuatu bisa kita nikmati. Salah satu contoh, kalau Bapak Ibu Saudara semua ataupun saya yang mempunyai HP yang lumayan canggih atau yang sudah canggih, secara tidak langsung dunia ada di dalam genggaman tangan kita. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang lain kita bisa tahu secara cepat karena kita bisa melihatnya di media sosial, baik melalui internet ya. Melalui internet kita bisa melihat semua peristiwa apa yang terjadi di dunia di luar sana. Makanya saya mengatakan asal ada uang, segala sesuatu bisa kita dapatkan. Sekarang kalau kita lagi malas keluar, ya,
ada GoFood untuk kita pesan makanan. Kita tinggal di rumah, pesan makanan seperti ini, kemudian makanan datang tanpa kita harus datang ke warung atau datang ke rumah makan tertentu. Kita tinggal pesan aja lewat GoFood. Ada Gojek, ada Grab, ya, ada GoPay. Kita mau membayar apapun juga tidak perlu uang secara cash, tapi melalui virtual kita bisa membayar semua. Makanya zaman sekarang itu menawarkan berbagai macam kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan, belum lagi nilai-nilai dunia sekarang yang ditawarkan. Tetapi di dalam bacaan kita hari ini di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, kita diingatkan untuk tidak mengasihi dunia yang menawarkan berbagai macam hal yang dapat memuaskan keinginan daging kita. Nah, kesempatan hari ini saya ingin belajar bersama-sama dengan jemaat apa sih yang dimaksud dengan mengasihi dunia, supaya nanti kita paham. Melalui kisah, saya akan memberikan sebuah kisah di dalam kitab suci bagaimana untuk menggambarkan orang yang mengasihi dunia itu. Nanti dari kisah itu kita akan tahu arti mengasihi dunia itu apa sih. Kita akan coba membuka di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala, ini perikopnya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Dari sepenggal kisah tentang Salomo ini, kita akan belajar makna atau arti dari mengasihi dunia itu sendiri, ya. Kalau kita lihat di ayat 4 dikatakan bahwa sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Poin yang pertama yang hendak saya sampaikan kepada jemaat semua, mengasihi dunia itu artinya apa? Tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Kita tahu bahwa kisah Salomo adalah kisah yang sangat luar biasa, ya, sangat legend, ya. Bagaimana seorang raja bisa memimpin kerajaan, bisa membangun istana secara luar biasa, bisa membangun bait Allah, memiliki kekayaan yang luar biasa. Kalau kita membaca dari kisah Salomo,
dari pasal 2 sampai pasal 10, di situ diceritakan bahwa Salomo mengalami berkat Allah yang luar biasa. Salomo mendapat kerajaan, memperoleh hikmat, kekayaan dan kejayaan. Diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah. Istananya luar biasa indah. Bertemu dengan Tuhan 2 kali. Tidak cukup membuat Salomo hidup seperti Daud ayahnya, ya. Padahal sebelum Daud meninggal, dia berpesan kepada Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal 2. Saya akan coba untuk melihat 1 Raja-Raja pasal 2 bagaimana pesan Daud yang diberikan kepada Salomo, ya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikut segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi pesan Daud ini hanya dilakukan oleh Salomo separuh hidupnya saja, kalau saya boleh mengatakan itu, karena pasal 2 sampai pasal 10 itu mengisahkan bagaimana penyertaan Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Salomo. Tetapi begitu memasuki pasal 11 yang kita baca ayat 1 sampai 6, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Salomo mencintai banyak perempuan asing, ya, perempuan asing di samping anak Fir'aun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Salomo lupa di dalam kehidupannya bahwa penyertaan Tuhan dari awal kehidupannya sebelum menjadi raja dan setelah dia menjadi raja yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena di bagian tertentu kekayaan Salomo dalam 1 tahun dia mendapatkan emas 666 talenta. Itu belum dari kerajaan-kerajaan yang lain, dari Raja Arab, dari kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Tetapi dengan mencintai banyak perempuan asing, ini bisa saya kategorikan bahwa Salomo mengasihi dunia, ya. Salomo menjadi hidupnya tidak sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Segala hal yang ada di dunia ini sudah didapat dan dinikmati oleh Salomo. Apa yang tidak didapatkan Salomo di dalam kehidupannya? Boleh dicek di kitab 1 Raja-Raja. Segala sesuatu didapatkan oleh Salomo dengan mudah. Harta kekayaan, emas, perak, berlian, kayu-kayu semua, tembaga, seluruhnya. Bahkan di zaman Salomo, perak itu tidak ada harganya. Makanya seluruh kekayaan di dunia ini sudah didapatkan oleh Salomo. Kenikmatan dunia sudah didapatkan oleh Salomo. Tetapi begitu Salomo mulai mengasihi dunia di ayat 1 dan 2 tadi dengan mencintai banyak perempuan asing, hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Ini yang mengakibatkan di pasal selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya, di pasal 11 ayat-ayat selanjutnya, Salomo mengalami penurunan kualitas kehidupan. Kerajaannya menjadi terpecah dan menjadi Israel Utara dan Israel Selatan.
Makanya Salomo tidak lagi mengindahkan dan menuruti firman Allah karena Salomo terlanjur mengasihi dunia. Arti yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada jemaat semua, mengasihi dunia itu artinya tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Karena di sini pasti ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Salomo tidak lagi mengindahkan dan menuruti firman Allah, itu yang pasti. Tidak boleh bergaul dengan bangsa asing, dengan ala-ala asing, tetapi Salomo mulai hatinya terpaut pada mereka dengan cinta. Kita sebagai orang percaya masa kini, melalui kisah ini, kita belajar bahwa harta, kekayaan, kemuliaan, kejayaan, kalau kita tidak hati-hati, itu akan membawa kita menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Hati kita tidak sepenuh hati lagi paut pada Tuhan. Dan apa yang harus kita terapkan sebagai orang percaya masa kini? Jangan biarkan harta, kedudukan, pasangan, kemewahan, hidup membuat kita tidak lagi mengindahkan dan menuruti firman Allah. Sangat bahaya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengasihi dunia, itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan kita secara pribadi. Karena kalau kita mengasihi dunia, pasti kehidupan kita tidak akan sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Dan itu sudah terbukti pada kehidupan Salomo, raja yang besar, raja yang bertemu Tuhan 2 kali. Tidak menjadi jaminan kalau dia sudah mulai mengasihi dunia. Hati-hati, kita orang masa kini, orang percaya masa kini bisa mengalami apa yang dialami oleh Salomo kalau kita tidak hati-hati. Makanya jangan biarkan kekayaan, kemewahan, nilai-nilai dunia ini membuat kita tidak mengindahkan atau menuruti firman Allah. Arti yang kedua, apa yang dimaksud dengan mengasihi dunia? Melalui kisah Salomo, saya memberikan poin yang kedua, mengasihi dunia itu bisa dilihat di ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Mengasihi dunia memiliki makna tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengikuti itu ada 3 arti. Menurut sesuatu yang berjalan di depan yang telah ada, mengiringi atau menyertai. Arti yang kedua, turut belajar atau mendengarkan. Yang ketiga, memperhatikan baik-baik. Itu arti mengikuti di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tadi saya di awal sudah saya singgung bahwa Salomo dengan segala kemewahan kekayaannya, dengan mengasihi dunia, dia menjadi pribadi yang tidak sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Dan kali ini di ayat selanjutnya dikatakan di ayat 7 dan 8, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewan kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Artinya apa? Salomo mulai beribadah kepada para dewa dan melakukan yang jahat di mata Tuhan.
perintah Tuhan tetap sama. Ya, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap dan seluruh hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Makanya di ayat 2 tadi, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Dan ini terbukti. Begitu Salomo mengasihi dunia dengan melihat dan mencintai banyak wanita, 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik, itu secara perlahan namun pasti menyeret Salomo kepada ibadah yang baru. Yang dulu Salomo waktu mentahbiskan bait Allah, dia mempersembahkan korban ukupan, korban keselamatan, korban sajian, semuanya dipersembahkan kepada Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Tetapi begitu menginjak masa tuanya, Salomo mulai tarik pelan-pelan tapi pasti untuk beribadah kepada allah-allah lain, beribadah kepada dewa-dewa. Makanya mengasihi dunia itu berarti hidup tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Salomo terlanjur mengasihi dunia sehingga tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Salomo menjadi pribadi yang tidak setia pada Allah. Itu bisa kita temukan di ayat 11 dan 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, ya kelakuannya Salomo tadi, dengan dia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, dengan memiliki banyak istri dan hatinya condong kepada allah-allah lain, ya. Terus Salomo tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan, ya. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Tuhan sendiri menilai Salomo telah menjadi pribadi yang lain, menjadi pribadi yang tidak setia pada perjanjian Allah. Dan dampaknya sungguh sangat tragis. Kerajaan Israel terpecah menjadi 10 suku di Israel Utara dan 2 suku di Israel Selatan. Apa yang kita pelajari dari pengalaman Salomo yang ditulis secara detail dan jelas dan apa adanya? Kita harus menjadi pribadi yang setia dan taat pada Tuhan. Walaupun hidup kita dalam keberkatan, kita tetap menjadi pribadi yang setia dan taat pada Tuhan, walaupun hidup di dalam keberkatan. Harta benda, kekayaan, kejayaan, kemakmuran, jangan sampai membuat kehidupan kita tidak sepenuh hati lagi mengikuti Tuhan. Itu salah. Dari pengalaman Salomo, saya ingin belajar bersama-sama dengan jemaat bahwa mengasihi dunia itu akan membawa kita jauh dari Allah. Dengan mengasihi dunia, kita akan hidup tidak menjalankan perintah, aturan, ketetapan dari Allah itu sendiri. Makanya Salomo beribadah kepada Allah lain. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2, kita kembali lagi ke bacaan kita awal. Saya akan membaca di ayat 15, 16 dan 17 untuk mengingatkan kita semua supaya kita sebagai orang percaya masa kini harus hati-hati dengan kehidupan kerohanian kita, dengan kehidupan jasmani kita.
Ayat 15 saya bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dari kisah Salomo, kita belajar banyak hal yang penting di dalam kehidupan kita. Saya tidak anti diberkati Tuhan atau memiliki harta benda yang banyak, enggak. Saya tidak anti. Semua orang menginginkan untuk diberkati Tuhan secara lebih dari cukup. Tetapi kita harus mawas diri, tetapi kita harus hati-hati. Kadang-kadang kekayaan, kadang-kadang kedudukan yang tinggi itu bisa membawa seseorang tidak lagi berpaut pada Tuhan. Kadang-kadang bisa membawa seseorang itu tidak mengikut Tuhan lagi dengan sepenuh hati. Makanya saya ingin kita semua masing-masing secara pribadi lepas pribadi belajar untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kalau Tuhan memberkati saya lebih, kalau saya sudah ada di dalam level kekayaan tertentu, saya bisa membeli segala sesuatu, saya bisa menikmati segala sesuatu yang sudah disediakan Tuhan. Jangan sampai harta benda, kekayaan, apapun juga itu membuat kita jauh dari Tuhan. Sama seperti Salomo, dia mengawali kehidupannya dengan hidup yang cinta akan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati secara luar biasa. Bahkan Salomo diberikan hikmat yang luar biasa, dan Salomo bertemu secara langsung dengan Allah 2 kali. Itu ditegaskan di pasal 11 ayat 9. Tetapi di akhir hidupnya, di masa tuanya, Salomo mulai mengasihi dunia dengan mencintai banyak perempuan asing, dengan dia beribadah kepada Allah-Allah lain, kepada Allah-Allah asing, kepada berhala, kepada Baal, Asitoret, Molok. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Makanya jangan sampai kekayaan kita, harta benda kita itu membuat kita menjadi seperti Salomo. Masa tuanya hati kita dicondongkan dari pada Allah. Makanya yang kita perlukan supaya kita tidak mengasihi dunia, di ayat 17 di 1 Yohanes pasal 2, kita harus melakukan kehendak Allah, ya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah Salomo ini, janganlah kita mengasihi dunia lebih daripada kita mengasihi Allah. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus itu harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Itu yang harus menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kesibukan atau pekerjaan, kekayaan, kemakmuran kita, kejayaan kita itu membuat Allah menjadi nomor 2. Jangan. Allah harus menjadi yang utama di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap hidup dengan sepenuh hati, berpaut pada Tuhan. Dengan cara apa? Mengindahkan dan menuruti firman Allah. Hidup kita dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Dengan cara apa? Menjadi pribadi yang setia dan taat pada Tuhan. Kisah Salomo memberikan pelajaran yang begitu
begitu berharga bagi kita semua. Saya mengajak secara pribadi saya harus belajar untuk memiliki kehidupan yang berpaut kepada Tuhan, yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan menginginkan kehidupan kita mengikut Dia itu dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Dan saya yakin dan percaya kalau kita sepenuh hati mengutamakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Allah juga akan sepenuh hati mengasihi kita. Allah dengan sepenuh hati akan mengindahkan kita juga. Sama seperti Daud, ya. Allah begitu mengindahkan Daud. Karena apa? Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia selalu melakukan perintah Tuhan. Makanya jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan yang singkat ini bisa membawa kita masing-masing kepada pemahaman. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah kita kaya, entah kita dalam keadaan yang cukup atau kekurangan sekalipun, jangan sekali-kali hati kita tidak berpaut pada Tuhan. Jangan sekali-kali hati kita tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Dari kisah Salomo kita belajar melakukan kehendak Allah itu adalah hal yang utama di dalam kehidupan kita, dan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan mengikuti kita kalau kita menjadi pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan kalau kita menjadi pribadi yang menuruti dan mengindahkan firman Allah, saya yakin Tuhan pasti akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, melalui firman-Mu pada hari ini Engkau mengingatkan sekali lagi kepada kami untuk kami boleh hati-hati, untuk kami boleh mawas diri akan kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah melalui pengalaman atau kisah Salomo ini kami memiliki ketetapan di dalam kehidupan kami untuk kami boleh mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Dan biarlah Kau sendiri yang akan menolong setiap kami. Kau mampukan setiap kami untuk kami boleh menjalankan seluruh perintah-Mu dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan kami, tetapi kami juga mengasihi sesama kami manusia. Kau akan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami untuk memahami dan memiliki kekuatan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah Engkau yang mengerjakan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Dan kami yakin dan percaya rencana-Mu akan Kau laksanakan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, diberitahukan kepada seluruh jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Kristus Raja, gereja sedang mempersiapkan untuk kita dapat kembali lagi beribadah di gereja dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Jadi kemungkinan ibadah di gereja akan kita mulaikan lagi di bulan Agustus. Nanti kalau ada perubahan, kita akan beritahukan kepada seluruh jemaat. Kita sedang mempersiapkan segala persyaratan untuk kita bisa beribadah secara bersama-sama di gereja. Jadi mohon jemaat tetap sabar, tetap mendukung dalam doa supaya situasi dan kondisi di Salatiga maupun di Indonesia maupun di seluruh dunia ini kondusif, sehingga kita bisa dengan sukacita bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan
keluarga sidang jemaat Allah. Secara pribadi saya juga rindu untuk bertemu dengan seluruh jemaat, tetapi pihak gereja berpikir keselamatan, kesehatan jemaat itu lebih utama. Jadi kalau situasi dan kondisi ini sudah boleh pulih kembali, kita akan melampiaskan kerinduan kita bersama-sama. Kita bisa memuji, memuliakan Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan semangat yang baru. Jadi mohon jemaat untuk bersabar, dan nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut tentang ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersama-sama pada hari ini, kita akan berdoa dan kita akan memohon berkat dari Tuhan untuk seluruh jemaat, sehingga kita semua dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa menjalankan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan juga kita mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus untuk boleh menerima janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Di akhir pertemuan kami pada hari ini Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, dan itu terbukti dengan Engkau menasehati kami, Engkau memperingatkan kami melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Kau sendiri yang akan memberkati jemaat-Mu Bapa, pribadi lepas pribadi, dengan segala macam problematika kehidupan mereka, tantangan, ujian, cobaan mereka. Kau akan memberkati Bapa, sehingga melalui pertolongan-Mu, melalui berkat-berkat-Mu, kami tahu bahwa Kau adalah Allah yang sungguh-sungguh dan sangat bertanggung jawab atas kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah Kau sendiri yang akan melawat jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Kau akan memberkati keluarga mereka, Kau akan memberkati usaha mereka, Kau akan memberkati pekerjaan mereka, jerih lelah mereka Kau akan memberkati. Dan biarlah semakin hari Kau semakin menaikkan level kehidupan mereka, pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, sehingga mereka boleh berkembang secara kerohanian, mereka boleh berkembang dalam bidang usaha pekerjaan mereka masing-masing. Dan di akhir pertemuan atau ibadah kami, jemaat, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh jemaat, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah janji berkat ini boleh terjadi di dalam kehidupan kami semua sebagai jemaat-Mu di gereja GSJA Kristus Raja di Salatiga ini. Terima kasih Tuhan, dengan iman dan percaya kami menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat. Percaya kepada Tuhan harus menjadi tanda dan alamat yang tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan sudah memerintahkan mereka untuk keluar, tidak serta-merta karena kita tidak melihat namun